Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Perkenalkan, saya Retno Purwaningsih, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Probolinggo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Dalam percakapan coaching yang kedua ini, saya sebagai coach dan Bu Isma sebagai coaching. Kami mengambil topik coaching dengan rekan sejawat dengan permasalahan pembelajaran bahasa Inggris di SD. Langsung saja kita mulai ya Bu Isma. Iya, Bu. Assalamualaikum Bu Isma. Waalaikumsalam, Bu Retno. Bagaimana kabarnya Bu Isma hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu Retno. Gimana dengan Bu Retno? Alhamdulillah, baik juga Bu Isma. Ngomong-ngomong, ada apa ini? Kok tumben sekali Bu Isma menemui saya, pengen ngobrolin apa nih? Iya nih, Bu Retno. Saya lagi bingung ini, Bu. Saya kan mengajar di SD ya, khususnya di guru kelas 1. Tapi selain itu, saya juga mengajar bahasa Inggris dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, saya itu pinginnya itu siswa-siswa saya bisa menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari, seperti itu. Terutama khususnya untuk yang anak kelas 1. Saya pengennya tuh mereka bisa gitu. Dari yang paling sederhana. Ya, seperti itu, Bu. Gimana caranya ya, Bu? Berarti murid Bu Isma itu kesulitan dalam berdialog gitu ya, biar Iya, kesulitan untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. iya. Apa nih yang ingin Bu Isma dapatkan dari percakapan pada siang ini? Setelah proses coaching ini dengan Bu Retno, saya berharap bisa mendapatkan ide-ide segar tentang pembelajaran di bahasa Inggris di sekolah saya, bisa mendapatkan ide bagaimana caranya agar murid-murid saya itu bisa menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan yang sangat sederhana sehari-hari, seperti itu, Bu. Baik Bu Isma, di sini Bu Isma kan menginginkan muridnya itu bisa berdialog sederhana dalam berbahasa Inggris. Seperti Ya. apa sih yang Bu Isma inginkan muridnya itu seperti apa? Percakapan yang sangat sederhana, misalnya siswa itu kalau kelas 1 kan bertemu dengan teman baru ya, Bu. Nah, itu mereka bisa berkenalan menggunakan bahasa Inggris. Contohnya, my name is Anna and he is my friend Anton. Nah, misalnya seperti itu. Dari yang paling sederhana menyebutkan namanya sendiri dan menyebutkan nama temannya. Mungkin saya bisa memberikan contoh terlebih dulu dan kemudian mereka mempraktikannya, seperti itu, Bu. Kira-kira menurut Bu Isma, murid Bu Isma ketika mengikuti pembelajaran Bu Isma di kelas pembelajaran bahasa Inggris itu berada pada level berapa? Kalau misalnya levelnya itu antara angka 1 sampai angka 10, murid Bu Isma itu berada di level berapa? Menurut saya, kalau saya lihat-lihat ya, Bu, dari pengamatan itu tadi, murid saya itu berada di level 5 kali ya, Bu. Level 5. Level 5. Iya. Kondisinya seperti apa itu? Bisa lebih diperjelas, bisa dijelaskan kondisi level seperti level 5 itu kondisinya seperti apa? Kondisinya masih ada beberapa anak yang sudah bisa, ada juga yang belum. Tapi yang belum itu banyak seperti itu, Bu. Misalnya baru my name is Johnny misalnya, baru seperti itu saja. Mengenalkan temannya tuh belum bisa, atau bahkan sekedar menirukan saja itu mereka seperti masih kesulitan gitu loh. Apa tadi Bu? Gitu. Kalau misalnya saya kasih tulisannya kan semakin bingung karena loh Bu, itu kan nggak sama Bu, tulisannya sama yang diucapkan Bu Guru kok nggak sama, itu gimana? Malah semakin bingung gitu loh Bu. Iya. Oh, nah, seperti itu. Lalu harapan Bu Isma itu menginginkan murid-murid Bu Isma itu berada pada level berapa?
Saya pengennya itu murid saya bisa berada di level 7 kali ya Bu, biar lebih ada peningkatan seperti itu. Baik. Dari level 8 ini, level 7 tadi ya Bu ya? Iya, level 7. Level 7. Di level 7 itu seperti apa Bu? Bisa dijelaskan? Di level 7 itu misalnya saat saya ajarkan perkenalan misalnya Bu, my name is Anna and he is my friend Tony, misalnya seperti itu, untuk menirukan itu siswa bisa gitu Bu. Itu seperti itu. Kira-kira nih, apa yang Bu Isma lakukan untuk bisa mencapai dari tadi yang level 5 ke level 7? Apa ya Bu? Ini yang baru saya pikirkan Ibu. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan ya untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris siswa saya itu. Itu yang membuat saya akhir-akhir ini bingung Bu. Baik, kalau menurut pengamatan Bu Isma, murid-murid itu senang diajarkan dengan metode atau teknik seperti apa? Kalau berdasarkan pengamatan saya, sepertinya anak-anak SD itu suka kalau diajak bernyanyi Bu. Bernyanyi, terus bermain, permainan seperti itu. Seperti kalau masih di TK itu Bu, bernyanyi, bermain seperti itu. Bisa lebih diperjelas nanti bernyanyi, bermain itu runtutannya, kegiatannya itu seperti apa? Misalnya ya Bu, kalau mau belajar tentang anggota tubuh, mereka itu bisa saya ajari dengan lagu itu loh Bu. Eyes and ear, mouth and nose seperti itu. Dengan memegang benda-bendanya. Eyes and ear, mouth and nose seperti itu Bu. Nah, kalau dengan permainan mungkin saat mau belajar vocabulary atau kosakata tentang benda-benda yang ada di kelas itu, mereka bisa menggunakan permainan. Misalnya, Simon says touch the door atau Simon says touch the table, seperti itu kan mereka jadi bergerak, dan kan anak kecil itu suka bergerak gitu ya Bu, sepertinya kalau disuruh lari-lari ke sana ke sini tuh senang sekali. Mungkin itu kali ya Bu yang bisa saya terapkan ya Bu. Ya itu bagus Bu. Tapi apa Bu Isma punya metode lain atau teknik yang lain selain game sama lagu tersebut? Sementara ini baru 2 itu ya Bu, melalui lagu, melalui permainan, atau menirukan Bu, menirukan. Oh, menirukan. Iya, saya ajari lalu anak bisa menirukan, seperti itu. Itu menirukan, bernyanyi, Iya. terus game. Itu bagus ya Bu ya? Ya, biasanya anak-anak itu senang sekali Bu kalau diajak bermain, bernyanyi, karena kan jiwa anak-anak itu ya seperti itu, suka bermain, suka bernyanyi, suka bergerak, berlari ke sana ke sini gitu. Sepertinya bisa saya praktikkan lagi mungkin ya Bu itu ya. Oh ya. Kira-kira nih, kapan Bu Isma mau mencoba teknik tersebut? Secepatnya ya Bu kalau bisa. Mungkin minggu depan, pada hari Kamis itu kan jadwalnya bahasa Inggris ya di kelas 1. Saya mau mencoba mempraktikannya pada hari Kamis itu, waktu jadwal pembelajaran bahasa Inggris. Mencoba yang games dulu, apa yang bernyanyi? Yang paling sederhana mungkin bernyanyi dulu ya Bu. Sepertinya anak-anak itu lebih senang bernyanyi dan lebih mudah untuk dijalankan lah. Kalau permainan kan lebih kompleks, jadi saya harus menyiapkan dulu segala macamnya. Kalau bernyanyi bisa untuk minggu depan ini sudah bisa, gitu. Kira-kira lama kegiatan tersebut itu berapa? Mungkin kalau sesuai jadwal itu 2 jam pelajaran ya Bu, 2 kali 35 menit kalau di SD itu.
Ya, mungkin saya coba 2 jam pelajaran dulu untuk minggu depan hari Kamis itu. Ya. Oh, berarti nanti Bu Isma mencoba yang bernyanyi dulu, Ya. baru yang game. Iya. Walah, seperti itu. Baik Bu, semoga berhasil ya Bu. Amin, Kita, terima kasih Bu Retno. kita ketemu lagi minggu depan setelah Bu Isma mempraktekkan teknik tersebut, teknik bernyanyi, teknik games, Ya. dan menirukan tadi. Saya itu ingin tahu gimana sih hasilnya. Saya itu penasaran dengan hasilnya. Dan saya juga penasaran, semoga bisa berjalan sesuai dengan yang saya rencanakan nanti. Nah, Bu Isma, sekarang apa nih yang Bu Isma dapatkan dari percakapan kita pada siang kali ini? Yang saya dapatkan pada siang hari ini, saya sangat senang sekali ya Bu Retno. Tadi kan saya tuh bingung harus dengan cara apa saya meningkatkan kompetensi bahasa Inggris murid-murid saya di SD itu. Setelah proses coaching ini bersama Bu Retno, saya jadi menemukan ide untuk mencoba teknik bernyanyi, bermain, dan menirukan untuk pembelajaran bahasa Inggris di sekolah saya. Terima kasih banyak Bu Retno atas coachingnya yang sangat bermanfaat ini. Sama-sama Bu Isma, semoga berhasil ya Bu. Amin, terima kasih Bu. Ya, siap Bu. Baik Bu Isma. Baik Bu Isma, sekarang kita langsung menuju ke refleksi diri. Ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu percakapannya itu berjalan dengan lancar, nyaman, dan sesuai dengan alur kita. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki yaitu pemilihan katanya, terus ide-ide dalam mengembangkan ide-idenya untuk memotivasi siswa supaya siswa itu bisa berbahasa Inggris di kelas 1 SD, khususnya dalam berdialog. Yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kesadaran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Kita tadi masih tetap fokus ya Bu ya? Iya. Kita tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Jadi di sini kita tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain selain coaching ini. Selanjutnya yang keempat yaitu apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Yang akan kita lakukan yaitu rajin berlatih dan mempelajari konsep-konsep dengan lebih baik lagi. Sekarang menuju ke umpan balik dari Coach Isma ya. Pertanyaannya yaitu apa yang Anda rasakan saat di coaching tadi? Perasaannya sangat senang dan lega ya Bu. Sebelumnya kan bingung nih bagaimana cara meningkatkan kompetensi belajar bahasa Inggris siswa saya. Setelah proses coaching, saya jadi mendapatkan ide-ide baru apa yang akan saya lakukan untuk siswa-siswa saya. Jadi untuk penyelesaian permasalahan saya, gitu. Sangat senang dan lega. Baik.